Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah di sore yang mulia ini kita masih bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia IKADI Sumatera Utara bersama dengan Televisi Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita akan membahas tentang membenahi hidup. Saya ulangi, membenahi hidup, yang nanti akan dibimbing sebagai narasumbernya adalah tidak asing lagi bagi kita di Sumatera Utara, Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Beliau ini adalah anggota DPR RI dari perwakilan Sumatera Utara. Kita sapa beliau. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz sehat Ustaz ya? Hijau-hijau pagi-pagi Ustaz. Cerah kali ya. Insyaallah Ustaz. Dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadir juga di studio para ibu-ibu kita, ibunda kita dari pengajian Ukhuwah Fillah Mutiara 3. Assalamualaikum Ibunda. Hadir juga pengajian ibunda dari Ummaha Syifa ya. Assalamualaikum ya Ummaha Tussofa ya. Assalamualaikum bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ibu-ibu bunda kita dari pengajian Saudarul Iman. Assalamualaikum ibunda. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti juga kita akan buka dialog ya dalam pertemuan ini. Baik, untuk memperhemat waktu kita persilakan saja kepada Ustadz Haji Tifatul Sembiring untuk menyampaikan materinya. Nah, nanti akan ada dialog setelah itu. Tafadhal masykura ya Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Sakhira Zandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa kabar? Nama ibu-ibunya nih, bapaknya cuma satu di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba ya untuk mengejar harta. Tiba-tiba kalian sudah berada di pintu kubur. Ya. Jadi kesibukan orang sekarang ini, di akhir zaman ini kita lihat tanda-tanda akhir zaman juga sudah banyak. Dicabutnya ilmu dengan diwafatkannya ulama, banyak terjadi gempa. Ya. La taqumus sa'ah kata Rasulullah hatta yuqbadul ilm. Wa takthural zalazil wa yataqarabaz zaman. Jadi pertama dicabutnya ilmu, ulama diwafatkan, banyak ulama kita yang wafat. Yang kedua banyak terjadi gempa, kemarin di Cianjur gempa besar. Dan yang ketiga waktu dipercepatnya. Jadi saking dipercepatnya waktu ini, kita nggak lama lagi, ini sudah di akhir bulan Jumadil awal, kita beberapa hari lagi masuk Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir Rajab. Habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan, cepat-cepat saja.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian berlomba mengejar harta. Pagi berangkat, sore kadang malam baru balik. Cari apa, Bu? Cari fulus. Ya, cari uang, cari dunia, mengejar dunia. Bangun tidur bukannya ingat mau doa bangun tidur dulu ya, tapi cari mana HP saya. Nah, baca HP dulu ya. Padahal sikat gigi juga belum, ya. Kumur-kumur juga belum. Ya, jadi manusia sibuk. Di mana-mana kita lihat dia buka HP-nya. Kadang-kadang satu meja suami istri dan anak-anak tidak saling menatap. Yang ditatapnya adalah gadgetnya masing-masing itu. Manusia sibuk. Pagi berangkat sampai mau tabrakan kereta sama satu yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata Allah, tiba-tiba kalian sudah berada di pintu kubur. Masya Allah. Ya. Memang tiba-tiba, Bu. Gak dikasih tahu sama malaikat. Misalnya, Bu, nanti ya 2 bulan lagi, Bu, saya jemput. Nggak. Datang malaikat maut. Ini orangnya, ini waktunya, betul. Cabut. Ya. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita membenahi diri kita. Sebetulnya secara bahasa agamanya lah tarbiyah dzatiyah, yaitu mendidik diri kita sendiri. Ya, jangan sampai kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kita sibuk mengurusi yang lain, sibuk mengejar dunia, bahkan sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, bermain-main, ya. Nah, kemudian kita lupa mempersiapkan diri kita. Kita lupa menghitung-hitung apa yang kita siapkan untuk hari esok. Falyanzur ma qaddamat lihat. Ya, lihat nanti apa yang kau siapkan untuk hari esok. Bekal kita, ya, saking sibuknya. Habis sholat buru-buru aja. Istighfar cuma 3 kali. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, ini astaghfirullahaladzim wa atubu ilai mi'ata marrah fi kulli yaum. Saya ini istighfar dan bertaubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Kita 3 kali aja, Bu. Ya, habis sholat. Jadi 100 bagi 5 minimal kita beristighfar dan bertaubat 20 kali. 20 kali 5 kan 100. Apa kita merasa lebih suci dari Rasulullah? Merasa lebih sedikit doanya? Tentu enggak. Ya, Rasulullah SAW saja 100 kali. Oleh sebab itu tema kita hari ini tarbiyah dzatiyah, Ustaz. Lebih kepada memahami, mengintrospeksi, memuhasabahi diri kita. Apa yang kita siapkan? Bukan diri kita saja, keluarga kita. Ya, benahi dulu diri kita nih. Kalau diri kita, keluarga kita belum bisa kita benahi, bagaimana kita membenahi orang lain? Begitulah kurang lebih, ya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu sekalian tentang tarbiyah dzatiyah, yaitu bagaimana membina diri, ya, membenahi diri kita ini. Kadang-kadang lupa ya dengan kesibukan-kesibukan. Itu, Ustaz. Baik, Bapak, Ibu, jemaah sekalian yang di studio maupun yang di pemirsa lainnya di luar TVRI ini. Baik, sekarang ini kita masuki sesi tanya jawab ya. Sudah tadi ada pertanyaan ibu-ibu sekalian kan? Ada ya? Baik. Kita tes dulu semangat ibu-ibu nih. Ibu-ibu salehah. Subhanallah, insyaallah, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, Bu, dari pertanyaan dari penjelasan Pak Tifatul ini, ada yang kira-kira mau dipertanyakan? Siapa yang duluan? Ada, Bu? Siapa duluan? Ya. Ya, silakan. Sebutkan nama, dari mana ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Syarifah Nur Asia dari Majelis Taklim Ibu-Ibu Ukhuwah Fillah Mutiara 3 Medan. Yang mau kami tanyakan, Ustadz, apa urgensinya tarbiyah dzatiyah, membenahi diri dan keluarga ini, Ustadz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung, Ustaz, ya. Langsung aja, Pak. Jadi terima kasih Bu Syarifah tadi ya. Apa urgensinya? Apa pentingnya sih tarbiyah dzatiyah ini? Pertama perlu difahami apa itu tarbiyah dzatiyah. Dzatiyah itu sebenarnya mandiri. Ya. Bagaimana kita mendidik diri kita sendiri. Dan membentuk supaya kita terbentuk kepribadian yang islami.
ya syakhsiyah Islamiyah dalam diri kita. Jadi kita menyediakan waktu, menyediakan perhatian kepada diri kita untuk membina diri kita, membenahi diri kita, baik dari sisi ruhiyah, fikriyah maupun jasadiah. Ruhiyah itu rohani, ya. Kita tuh butuh rohani. Artinya gaza nih, gizi ini, asupan ini, itu pertama kebutuhan ruhiyah, ya, fikriyah dan jasadiah. Untuk jasadiah misalnya, apa gizi kita yang kita berikan? Makanan, minuman, Bu ya. Rujak bebek gitu, apa rujak bebek? Sini rujak Aceh. Ya, rujak Aceh atau lontong balap atau lontong sayur atau lontong Medan, kari kambing, itu kan jasad. Kita cepat tuh, kalau telat aja 6 jam kita makan, nggak makan terasa lapar. Tapi sebetulnya ada satu gizi, ada 2 gizi lagi, yaitu gizi ruhiyah kita. Roh kita ini bisa merasa lapar. Kalau kita tidak kasih gizi, maka kita tanpa menyadarinya dia lapar. Apa gizi yang diberikan? Yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah. Salat, as-salat itu huwa zikr. Salat itu kita adalah zikir, mengingat Allah. Nah kalau orang tuh jauh, nggak pernah sholat, ibu bisa lihat ya, kering gitu. Dia muslim tapi nggak sholat, wajahnya pun tak enak dilihat, karena jarang terkena air wudhu. Jadi kering kita. Coba ibu misalnya lalai saja dari sholat, itu kita udah gelisah, ya, karena gizinya tidak diberikan. Ya. Kemudian fikriyah. Apa gizi fikriyah ini, pemikiran ini? Ilmu, informasi. Ada orang kalau nggak nonton TikTok dia dalam 2 jam itu, ya, dia kemudian merasa resah itu. Padahal bukan itu. Belajarlah kita di perwiritan, menuntut ilmu. Banyak lagi ilmu, makin belajar kita makin bodoh kita rasanya. Banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Nah makanya tarbiyah dzatiyah ini adalah untuk menanamkan pemahaman-pemahaman, menyediakan waktu dan perhatian pada diri kita sendiri sebelum mengurusi orang lain. Dan setelah itu tentu keluarga kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dulu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Coba tuh dibakar manusia dan batu, itu alangkah panasnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tarbiyah dzatiyah itu penting. Benahi diri kita, benahi keluarga kita. Manusia sekarang coba Ibu perhatikan ya, sibuk aja. Dan kadang-kadang nggak jelas, belagak sibuk juga, sebetulnya nggak sibuk juga. Cuman sibuk aja. Nah, pergi ke sana pesta, ini ke sini, arisan ke sini lagi, literasi ke mall misalnya begitu ya. Padahal sebelah rumahnya ada pajak, ada pasar gitu misalnya. Cuman karena ingin dandan keluar misalnya seperti itu. Ada juga yang sibuk ngejar jabatan. Ya, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Memang itu wajar sih ya. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khail wal harth dan wal an'am wal harth. Nah, itu keindahan yang Allah berikan kepada dunia, kepada manusia dalam dunia ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Syahwat. Yang laki pingin dilihat sama perempuan, rede sana, rede sini, ya. Yang perempuan ingin terlihat cantik, menarik perhatian, dandan sana, dandan sini. Saking cepatnya dandan, tercorenglah lipstik itu di sini misalnya. Lupa ngaca lagi misalnya begitu kan. Jadi saling tarik menarik itu, ya. Jadi perempuan dan laki, terus anak-anak kita sibuk berbangga-bangga sama anak. Oh, anak saya ini udah sarjana. Oh, anak saya ini udah pintar begini. Apalagi ngomong tentang cucu, macam cucunya sendiri. Cucu awak aja yang cantik itu. Cucu orang tak kita perhatikan. Ya kan? Itu wajar. Tapi jangan semuanya itu, termasuk juga minadz zahabi wal fiddah tadi, harta zat. Fulus nih, uang, sibuk hitung, bentar-bentar cek itu saldo. Padahal juga nggak ada masuk-masuknya juga gitu.
Jadi kadang-kadang sibuk aja urusan itu. Terus ada lagi sibuk dengan kendaraan, Ustaz. Ya, Tukar mobil. sibuk aja mama. Dulu pakai kereta, sepeda motor. Udah itu beli mobil, ya. Barangkali mobilnya mobil Avanza, kali sebut merek sedikit ya. Habis Avanza punya duit lagi, Kijang. Ada lagi, Fortuner. Ada lagi beli Mercy, Ustaz. Pokok udah Mercy pesawat jet lagi. Jadi manusia itu nggak ada puas-puasnya. Lau a'tiyan nas zahaban wadihan fas'aluka aina Ya. salisan. Ya, kalau engkau beritahu manusia itu tentang 2 lembah yang isinya emas, dia tanya, ini yang ketiga emas, ada lembah ketiga nggak? Nggak puas-puas gitu, ya. Jadi banyak kita lihat ya, orang-orang yang udah tua lupa membina diri. Udah tua, Bu, ada, Bu. Saya banyak menemukan di perwiritan, pengajian, belum bisa baca Quran tuh. Belum paham agama, belum paham bagaimana kita berakhlak dan sebagainya. Diikut aja kemana-mana. Bahkan jamaah ini kelihatan di umroh, Ustaz, di haji. Orang ngelap hijir Ismail pakai sorban, dia digosoknya pula hijir Ismail itu pakai sorban. Orang cium Hajar Aswad, dia cium yang lain pula. Salah cium bahaya tuh orang Arab, ya. Karena nggak punya ilmu. Orang pergi haji umroh bukan karena punya ilmu, karena dia punya fulus. Ya, karena dia punya uang. Banyak juga kita lihat misalnya ada kipas angin, itu syekhnya kepanasan, angkat tangan, dia angkat tangan pula. Padahal itu bukan syariatnya umroh maupun haji. Gerah itu syekhnya. Jadi oleh sebab itu yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Apa kekurangan kita? Perhatikan kekurangan kita, sadari, kemudian kita perbaiki diri kita. Sepanjang hidup, Bu. Jadi nggak bisa kita sebentar aja, nggak bisa. Jadi sepanjang hidup kita lakukan. Itu kurang lebih seperti itu. Baik Pak Tip, sebelum kita lanjutkan acara kita ini, kita break sejenak. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok tuntutlah untuk ibu. ilmu dari sekarang. Pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian yang berbahagia. Baik, ada lagi yang mau pertanyakan? Silakan, Bu. Ya, silakan. Berdiri aja, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Norasana dari pengajian Sunnah Darul Iman. Ustadz, saya mau bertanya mengenai hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam membenahi diri dan keluarga ini, Ustadz. Tolong dijelaskan, apa kita belajar sendiri-sendiri atau bersama-sama, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Silakan, Pak Tip. Terima kasih, Bu Nur Hasanah tadi ya. Memang betul bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri, ya. Ibda binafsik. Jadi benahi diri kita, mulai. Titik awalnya dari diri kita sendiri. Dan kemudian apa yang perlu kita benahi? Baru keluarga kita ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Apa yang perlu dibenahi? Pertama adalah masalah akidah kita nih. Bersihkan dulu, karena akidah ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini adalah pondasi. Nah, pondasi ini nggak boleh goyang, Bu ya. Sebab kalau pondasinya goyang, bangunan di atasnya bakalan rubuh. Iya kan? Kalau
retak itu di bawahnya ke atasnya bisa rubuh. Jadi itu dulu pondasi kekokohan memahami Allah dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sampai kita meninggal nanti, kita upayakan serapat mungkin mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan masuk surga itu kata orang susah, enggak, mudah. Kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Kedua, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal, dia mati, dia paham, memiliki ilmu tentang la ilaha illallah, dia masuk surga. Yang ketiga, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir keluar dari dirinya, dari mulutnya itu adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Ya, tapi untuk bisa mengucapkan itu, kan orang meninggal tuh mabok lah ya, sakit. Lagi seger nih biasakan. Jangan lagi seger kita jarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi pertama akidah dulu, keyakinan kita kepada Allah, dan kalau malaikat mau datang kepada kita, insya Allah kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah tasawur, pemahaman kita tentang Islam ini. Jangan dulu belajar SD, ya kan? Nana, berapa jumlah malaikat? 10, Bu Guru. Itu pelajaran SD. Kalau kita mengaji kitab, berapa jumlah malaikat? Kata Rasulullah SAW, ra'aitu Baitul Ma'mur. Aku diperlihatkan kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini semacam tempat ini, Ustaz. Berkumpul. Enggak, peribadatan malaikat. Kayak Ka'bah di kita itu. Iya. Kayak Masjidil Haram kita, malaikat punya namanya Baitul Ma'mur. Aku diperlihatkan waktu Rasulullah Mi'raj, diperlihatkan Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah SAW, setiap hari yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 150.000 malaikat. 150.000 malaikat. Dan setiap hari masuk 150.000 keluar. Masuk lagi 150.000 keluar. Tidak pernah malaikat tuh mampir 2 kali di situ. Berapa jumlah malaikat? Miliaran. Mungkin lebih banyak daripada manusia. Nah, ini kalau kita kaji. Jadi nggak cukup ilmu yang diberikan SD, TK, kita pakai sampai akhir. Nggak cukup. Jadi wawasan kita tentang ibadah, termasuk ibu-ibu ini, apalagi fikun nisa namanya, itu ada kekhususan. Ya, kalau Ustaz Sakira ini kan nggak pernah dapat nih kan. Ibu tahu dapat ya. Di berhalangan nggak pernah. Kalau di berhalangan, loh, memang Bapak udah dapat nggak gitu kan? Ya, nggak pernah laki-laki itu berhalangan. Ya oke terus. Makanya kalau jalan dua tua manggut-manggut gini dia kan. Kalau ibu-ibu kan dua tua menggeleng-geleng gini. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini penting. Apa itu yang disebut dengan haid, darah, apa beda dari darah haid dengan darah nifas, darah haid, dan juga istilahnya darah penyakit. Beda. Darah haid biasanya lebih hitam. Nah, kapan itu selesainya haid, kapan mulainya, bagaimana mengeceknya, itu anak-anak kita harus tahu. Jangan sampai dia belum bersih, dia udah campur sama suaminya. Jangan sampai dia udah bersih, enggak sholat. Ah, mumpung lah kan aku dewek yang tahu, ya kan? Padahal Allah mengetahuinya. Jadi banyak lagi ilmu tasawur kita tentang diri kita, keluarga, ya kan banyak tuh. Bagaimana cara berhubungan suami istri dan sebagainya, doanya apa, sampai mau makan, sampai kita beribadah, sholat, udah lempeng belum sholat kita, angkat tangannya berapa, ya kan? Ini ada orang setiap bangun sujud, angkat tangan terus, karena nggak ngaji. Padahal angkat tangan itu cuma di 4 posisi, yaitu ketika takbiratul ihram, bangkit dari ruku, kemudian terus mau ruku ya. Yang keempat itu bangkit dari rakaat kedua. Nah, itu aja, selebihnya nggak angkat tangan. Cuma karena nggak ngaji, ya kan? Nah, bagaimana kita berhadapan dengan orang yang bukan suami kita, yang bukan istri kita, pakaian kita kan? Ya ada orang Islam, nah, suami istri keluar nyiram kembang, gini aja pakai sarung, ya kan? Nah, istri ikut pula nyiram semang. Nah, sarung itu pun digini-ginikan terus sama suaminya. Ini ginikan burung, ya.
entah burung mana pula yang orang tengok nanti. Gitu. Jadi ini harus kita ada tasawur, ibadah itu, namanya ibadah ya. Syarat-syaratnya taharah ya, mulai dari haji, puasa, ya, zakat. Ini ilmunya banyak banget ya, nggak cukup-cukup waktu kita. Lalu amal-amal soleh kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita jumpa nanti dengan Rasulullah SAW, dia tanya, "Mana ta'mal?" Apa engkau buat di dunia dulu? Makan-makan mie balap aja Rasulullah, malu kita kan. Ya ada andalan kita gitu. Apa? Sholat malam ke, puasa sunnah ke, banyak berzakat ke, berinfak ke, membantu orang, misalnya seperti itu. Iya kan? Kadang-kadang orang itu dia cuma sholat 2 rakaat di 1 malam. Itu menyebabkan Allah ridho kepada kita. Itu nanti kita bahas tuh banyak tuh cerita-cerita tentang itu. Muhasabah, introspeksi diri kita. Harian nih kita selesai subuh, tanya diri kita apa persiapan kita. Kalau ada yang kurang kita minta maaf sama Allah, minta ampun. Ada tadi kok saya kasar ya sama ibu saya, minta maaf ya. Jangan sampai urusan di akhirat nanti tetangga saya tadi tersinggung dia gitu. Atau apa ya, terus tekanannya bulanan, tahunan, waktu ulang tahun tuh ingat tuh. Ya Allah, udah segini umur, ya, udah segala macam dialami, tapi amal masih sedikit. Jadi harus ada muhasabah tuh, ya, muhasabah tuh hasibu qabla an tuhasabu, hitung-hitung, dihisap diri kita sebelum nanti dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak juga keluarga, ya, kalau kita, keluarga jangan diri sendiri, bapak ibunya masuk surga, anaknya terserah kalian lah, nggak bisa begitu. Ajak keluarga. Kalau kita nggak bisa ngajar, undang guru, undang ustadz. Nggak juga bisa bayar ustadz, datang ke masjid. Ya, apa? Jiping, tahu jiping? Jiping tahu, Bu? Ngaji kuping. Nah, jadi sediakan kuping aja. Jangan tidur pula. Tidur pula nanti masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, bukan kuping kiri. Hadiri majelis-majelis perwiritan, pengajian. Ada televisi sekarang banyak. Pagi-pagi ada Mama Dede, ada Ustadz Maulana, ya kan? Ada Ustadz yang dengarkan gitu, ya. Jadi ini mesti mulai dari diri kita sendiri, bukan kita sendiri di pojok aja, ya. Orang kalau nggak berguru dia nanti masuk bisikan-bisikan setan. Makanya ada yuwaswisu fi sudur. Jangan kita dapat bisikan setan, kita jalan, menurut saya begini. Baca dong Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa ngerti Al-Quran dan Sunnah, tanya sama yai, sama tuan guru. Ya kan begitu kan? Jangan tebak-tebakan dalam beribadah ini. Ya, demikian Ibu, apa tadi, Nur Hasanah tadi ya? Ya. Oh ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu solehah. Masih tegar ya Bu ya? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan Pak Tifatul Sembiring yang berhubungan dengan membenahi diri? Ada Bu? Ya, silakan berdiri, sebut nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Misriati dari pengajian Ummatus Sofa. Yang saya ingin tanyakan Bapak Ustadz, bagaimana caranya kita memperbaiki lingkungan kehidupan lingkungan kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanyaannya tadi wujud apa? Bagaimana memperbaharui lingkungan kita, memperbaiki lingkungan. Lingkungan kehidupan kita. Ya, jadi mungkin sebelum ke lingkungan tadi ada pertanyaan nggak yang terkait dengan tarbiyah zatiyahnya lagi? So jangan lompat ke apa? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Bu, berdiri Bu. Berdiri aja Bu. Mungkin sebentar Bu, nanti saya jawab nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Trimurni dari pengajian Ummahatus Sofa. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa wujud hakikat kebahagiaan di dunia dan akhirat? Ukurannya seperti apa Ustadz? Ya.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz ya. Iya, sama-sama. Jadi nanti jawab pertanyaan Ibu saya jawab nanti, tapi yang ini ada kaitannya dengan awal supaya ngalir gitu Bu ya. Jangan lompat nanti. Nah, apa hakikat kebahagiaan dunia dan akhirat ya? Tarbiyah dzatiyah ini adalah supaya kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benahi diri kita supaya kita tidak dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beserta keluarga kita. Menurut Islam, menurut hakikatnya apa kebahagiaan yang hakiki itu? Ya. Kita bisa berkumpul di dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita bisa berkumpul di surga Allah nanti. Itu beserta istri, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, nande kita, ibu kita, atuk-atuk kita, nenek kita. Itu kebahagiaan utuh nanti itu. Bukan banyak harta, tahta dan banyak wanita itu. Iya kan? Tapi hakikat kebahagiaan itu begitu Bu ya. Jangan sampai kita kaya raya berlimpah ruah di dunia ini penuh dengan kemewahan, jalan-jalan wisata kemana saja, tapi di akhirat terpisah, terpecah belah. Satu dikatakan di surga, satu di neraka wel. Sedih nggak Bu? Sedih. Berpisah di dunia aja udah sedih, apalagi berpisah di akhirat. Jadi ini, nah syaratnya ada kata Allah dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang beriman, ya, yang mengikuti mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dikumpulkan di surga Allah. Jadi ada jaminan. Bukan yang dikumpulkan yang kaya, yang miskin dipisah, enggak. Tapi yang mengikuti mereka dengan keimanan. Ini janji Allah untuk mengumpulkan. Ya, jadi itu sebetulnya, jadi kesuksesan suami istri dan keluarga itu bukan karena dia punya rumah gedung yang besar. Ya, kebahagiaan itu bukan itu. Ya, mungkin harta, uang itu menunjang kebahagiaan, tapi dia tidak menjamin kebahagiaan. Ya kan? Kata Khalil Gibran, what can money buy? Ya, apa yang bisa dibeli oleh uang? Luxury but not happiness. Ya. Uang bisa membeli kemewahan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, karena kebahagiaan itu lain. Ada orang makannya satu mata, dua mata lauk saja, tapi sedap makannya, lezat dia. Ada orang 32 macam lauk disediakan, nggak selera dia. Pahit lidahnya. Nah, kalau Allah sudah mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang, tidak akan ada satu tangan pun yang mampu untuk menghalanginya. Dan kalau Allah mencabut kebahagiaan dari seseorang, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghulurkan kebahagiaan itu kepada dia. Karena kebahagiaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu di hati. Ya kan? Nah, jadi makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya. Ya Allah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, kebaikan hasanah ya di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau orang nggak ngerti doa ini, dikiranya Hasanah itu nama perempuan. Karena memang ada Ibu Hasanah. Nah, kebetulan Ibu Hasanah sudah meninggal. Nah, sekarang suaminya istrinya namanya Hafsah yang muda. Ya, proteslah Hafsah ini. Abang sebut-sebut Hasanah, Hasanah udah meninggal. Dirubahnya pula doa karena nggak ngerti. Rabbana atina fid dunya Hafsah. Nah, jadi salah jadinya. Itu gunanya kita perlu menuntut ilmu ini. Ya, supaya kita ngerti apa yang kita doakan. Ini amin, amin aja entah apa orang sebut. Amin, belajarlah. Ibu ya. Nah, jadi bagaimana hakikat kebahagiaan itu di sini, ya. Baik, Pak Atik. Terima kasih. Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian, kita berhenti sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Oh, adik-adik ini tidak tahu tentang budaya Melayu.
Lagi posisi Pak ya. Assalamualaikum. Adalah Istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Ibu-ibu salehah. Masih tetap semangat ya Bu ya. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya masih ada Bu yang mau dipertanyakan? Silakan. Sebutkan nama, dari mana asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helva Lubis dari Majelis Taklim Ummahatus Shofah Medan Kota. Yang saya mau tanyakan Ustadz, terkait dari penjelasan Al-Ustadz sebelumnya, bagaimana suasana manusia satu sama lain ketika di hari kiamat nanti, dan apakah ayah ibu kita bisa menolong anaknya atau bahkan sebaliknya, dan bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anaknya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung Ustadz ya? Langsung Ustadz. Jadi Bu Helva, dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang suasana hari kiamat itu. Di antara ayatnya surat Az-Zumar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiupkan satu kali sangkakala atau serunai atau trompet di hari kiamat, maka matilah semua manusia ini. Manusia mati, malaikat mati, hewan mati, illa man sya'allah. Kecuali ada istilah 4 tuh, Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Tapi nanti mati lagi semuanya 4 ini. Tinggal Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya akan musnah mati kecuali wajah Allah. Kemudian Allah menghidupkan lagi malaikat Israfil, meniupkan satu kali lagi sangkakala, maka manusia bangkit dari kuburnya. Jarak antara tiupan pertama dan kedua, baina nafkhatain, antara dua tiupan itu 40 tahun namanya. Arba'una sanawat, ya. Jadi begitulah manusia itu nanti digiring oleh api sebelum hari kiamat. Katanya api itu akan muncul dari arah Yordan sana. Digiring manusia berlari-lari itu miliaran jumlahnya. Mereka ingin belok ke kanan, mereka ingin belok ke kiri, nggak bisa, kata Rasulullah. Tiba-tiba di hadapan mereka api yang begitu besar, ya. Nah kemudian api yang begitu mereka terhenti. Kata Rasulullah SAW, siapa yang wajahnya ingin selamat dari api itu, hendaklah dia bersedekah walaupun dengan sebutir kurma. Ya. Kalau di kita mungkin sepotong pisang goreng, sepotong tahu goreng barangkali, ya, sepotong roti. Jadi begitu. Nah, nama kiamat itu macam-macam. Fa idza ja'atit thammatul kubra. Nah, ada lagi fa idza ja'atis sakhah. Nah, jadi banyak tuh terjemahnya. Apa itu as-sakhah? As-sakhah itu adalah bunyi yang memakakkan telinga. Karena pada hari kiamat itu terjadi gempa yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kita 7 skala Richter, mungkin nanti 20 skala Richter. Ya, dahsyat. Bayangkan tuh gunung-gunung berterbangan seperti anai-anai, seperti kapas. Bayangkan itu ya. Jadi ketika datang as-sakhah, sakhah maknanya adalah suara yang keras memakakkan telinga kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan begitu, ya. Orang berlari ke sana kemari, saling fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Dia lari
daripada ibu dan ayahnya. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dari sahabat kaumnya dia lari, masing-masing sibuk sama orangnya. Sama urusannya masing-masing. Orang sudah yang namanya nafsi-nafsi itu begitu. Enggak peduli, enggak ada jaminan suami dan istri berkumpul kembali. Sama-sama masuk surga belum tentu, bareng belum tentu. Makanya kita di dunia kita bilang, Bang, abang setuju kita masuk surga bareng-bareng. Jangan hanya di dunia, kita dunia ini sementara. Nah, jadi bareng kita masuk surga, ibadah kita bareng-bareng. Kalau dia lalai atau telat dia untuk sholat subuh, bangunkan. Itu namanya. Orang mau pulang kampung ke Sepirok sana aja kita bikin rencana sebelum lebaran. Mau ke Tapsel nih kita PSP. Ya. Bu Lubis nih biasanya kan lunas ya. Lubis dan Nasution berpasangannya ini kan. Nah, jadi mau pulang itu aja berencana. Masa mau pulang ke kampung akhirat nggak ada rencana? Anak-anak gimana diajak apa? Udah tinggal aja, jangan begitu. Ya, jadi semua orang saling melepas. Nanti di padang mahsyar itu tanggung jawab ayah, ibu tanggung jawab. Kata Rasulullah SAW, awalu ma yata'allaku birajulin yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Fayuqifunaha baina yadayillahi ta'ala fayaqulu ya Rabbana khudh bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma nasyalu. Nanti kata Rasulullah SAW seorang lelaki kepala rumah tangga ini, ayah ini diseret, betul-betul diseret bu. Sekarang kan banyak orang seret ke pengadilan, nggak ada yang diseret. Ini diseret bergelayutan istri dan anak-anaknya di tangan kanan dan tangan kirinya. Kalau istrinya 2 yang makin berat itu gelayutannya. Apalagi 3, 4. Ya kan? Anak-anaknya. Kemudian ketika dia dihisab, kata Allah Subhanahu wa taala, suami masuk surga, istri dan anak-anak masuk neraka. Istri interupsi, anak interupsi. Ya Allah, demi keadilan Kau ya Allah. Aku dibelikan rumah batingke, oto berkilek-kilek, pitih berlipek-lipek. Tapi saya enggak tahu itu barang haram ya Allah. Saya enggak tahu. Saya tidak pernah diajari tentang saya yang tidak mengerti tentang agama. Anak pun begitu. Saya dibelikan PlayStation ya Allah. Pasangkan wifi 100 megabyte. Oh, macam ada aja 100 megabyte. Ya, dibelikan moge. Tapi kami tidak pernah diajarin agama. Khudh bihaqqina minhu fa innahu ma'allamana ma nasyalu. Karena ayah saya ini tidak mengajari saya tentang agama yang saya tidak mengerti. Tanggung jawab. Jangan babendi-bendi aja kerjaan itu. Anak dididik. Diajar, ibu juga begitu. Rumah tangga, berikan makanan yang halal. Suami pulang bawa uang 100 juta. Bang, dari mana ini? Halal atau haram? Jangan dikepotin, ada tambahnya lagi ya bang. Itu gitu. Nah, itu juga guys, supaya kita memakan sesuatu yang halal dan thayyiban. Nah, setelah di padang mahsyar nanti manusia itu, jadi seperti itu hubungan itu. Ibu tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ibu. Tapi tanggung jawab tentang amanah-amanah itu akan ditanyakan. Kau didik nggak anakmu? Kau didik nggak istri? Gitu. Ya, kasih makan yang halal nggak? 50.000 tahun lamanya di padang mahsyar. Bu, 50.000 tahun manusia dihisab dengan segala macam persoalannya. Setelah itu berjembatan di Sirat. Itu namanya kata Rasulullah SAW, al-jisru. Wa ma al-jisru ya Rasulullah? Dakhdun mazilatun fi. Dalam hadis disebutkan tempat orang terpleset. Jembatan Siratal Mustaqim itu tempat orang terpleset. Adaku minasy'ar wa haddu minasilah. Dia lebih tajam, dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Dan wazalzalah, bergetar. Itu yang mau kita lewati. Nah, kalau kita orang beriman, dia lebar, Bu. Jalan lebar dan berpagar kiri kanannya. Nah, orang sekarang nih dalam doa pun yang minta apa? Dunia aja terus minta. Ya Allah, berilah duit yang banyak, rezeki yang banyak, rumah yang bertingkek-tingkek tadi, oto yang berkilat-kilat. Itu anak-anak diminta dunia. Lupa kita supaya mendoakan anak-anak cucu kita ini lolos di dalam Siratal Mustaqim ini. Supaya kita masuk ke surga. Sebut namanya satu-satu. Kalau lupa catat, Bu, ya. Itu almarhum laki saya, laki itu kakek ya. Kalau di Karun panggilnya laki. Itu dicatat. Hafal dia semua nama cucunya, 30 sekian.
Ya. Dia bahkan dibaca setiap sholat, doanya panjang, nunggu dia kita mau makan, lama itu. Nah, selesai dulu berdoa. Ya. Jadi itu yang perlu kita siapkan untuk anak-anak kita. Hubungan kita nanti, kita tidak bisa menolong lagi. Di dunia inilah kita beramal. Berbekal, Bu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya, Bu Helva Lubis tadi. Ya. Baik, para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kita break sejenak, nanti baru kita lanjutkan acara ini ya. Ibundaku sekalian. Siapa pula nembak burung ini? Baik, Ibunda, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, berdiri, sebutkan siapa nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rodia dari pengajian Ibu-Ibu Ukhuwah Villa Mutiara 3 Medan. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, kita memulai dari mana untuk membenahi diri kita ini, Ustadz? Nah, demikian saja pertanyaan saya, Ustadz. Syukron atas jawabannya. Baik, terima kasih. Langsung aja Pak Tip. Ya, terima kasih Bu Rodia. Jadi dari mana kita memulai? Ya, ya tentu insaf diri dulu. Ya, sadari diri kita ini bukan orang yang sempurna, ya kan? Nah, nggak boleh ada sombong, ya. Ilmunya baru sedikit, sombongnya ampun-ampun. Ilmu banyak aja nggak boleh sombong. Masya Allah. Sebab sombong itu selendangnya Allah. Sadari kekurangan dan kelemahan kita. Kalau kita udah sadar itu udah bagus itu, Bu ya. Tentu kita ingin mengubah diri kita. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubah dirinya sendiri. Jadi kita ubah diri kita. Ya, tuntut ilmu, ya. Ini orang apa dengan ilmu itulah maka amal-amal kita tuh lebih bermakna. Ya, hitung-hitung bekal kita, rukun iman kita, ya kan? Rukun Islam kita sudah belum? Birrul walidain kita, berbakti kepada orang tua kita seperti apa? Betul nggak kita sudah berbakti seperti mereka menjaga kita di waktu kecil? Akhlak kita sudah benar atau belum? Tutur kata kita. Jangan kita bolak-balik ke perwiritan, tapi kalau ngomong sama orang kasar. Masya Allah. Ini bukan yang di sini, Bu ya. Saya cerita dari Afrika ini ya, gitu. Nah, jadi jangan seperti itu, ya. Jadi lembut, lin, karena mudah senyum, Bu ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ini sama suami tak senyum, sama anak-anak tak senyum, ya. Jadi tekuk aja kayak onta itu ya. Ya, udah istiqomah belum? Udah seimbang belum ya? Jadi keluarga kita, istri, suami itu berhak mendapatkan senyum dari kita. Nah, sebab dia supaya nggak panjang pikirannya. Ibu kan tahu kan kalau suami jalan, dia cemberut aja jalan. Nah, jadi pikiran ibu-ibu. Ya, makanya ibu-ibu cepat beruban sekarang. Ya. Nah, kalau Ban ditanya, kok ibu cepat banget berubannya gara-gara kau lah ini kan. Jadi rame lagi. Jadi mulai dari diri sendiri, Bu ya. Sadar diri, insaf diri. Itu mulai. Baik, ibundaku sekalian, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Tolong kasih mic-nya. Sebutkan nama dan dari mana, ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Siti Hadijah dari pengajian Sunnah Darul Iman Medan. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apa manfaat tarbiyah zatiyah dan bagaimana mengestabilkan keimanan dalam ibadah agar tidak malas-malasan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustadz ya? Iya langsung. Waktu terbatas. Iya. Manfaat pertama adalah kita akan istiqomah, Bu. Karena diingetin terus. Ada tazkirah, ya kan? Bu, orang azan sehari semalam berapa kali? 5 kali ya. Enggak sekali aja kan? 5 kali tiap sholat diingetin. Orang udah tahu belum sholat itu wajib? Kok 5 kali diomongin? Coba. Jadi yakin lagi, pakai speaker lagi. Ya, semua orang ke masjid. Semua orang nggak datang ke masjid? Enggak. Makanya kalau orang bilang, hayal salah, hayal falah, apa jawaban kita? Halo? La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? La haula, tiada kekuatan, tiada daya upaya, kecuali pertolongan Allah. Untuk berangkat ke masjid pun kita minta sama Allah kekuatan dan daya upaya. Bayangkan itu. Supaya Allah bukakan hati kita, kita mau ke masjid. Udah azan orang, sebelahnya itu masjid itu. Gak datang nih ke masjid. Nah itu perlu diingatkan. Jadi sama dengan diri kita untuk menstabilkan keimanan supaya kita istiqomah. Istiqomah itu maknanya lurus, mustaqim. Ya kan? Tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Lurus. Lurus itu ketika ada godaan. Saya lurus aja Ustaz. Ya belum disogok 15 miliar ya lurus. Ya, saya lurus saya Ustaz, saya hanya istri aja saya ini. Jadi kalau ada suami bilang, saya dalam hati saya, pikiran saya cuma satu aja perempuan di hati saya, itu bohong Bu. Ya, itu bohong, bisa dipastikan bohong. Namanya juga laki-laki kan. Kalau dia udah keluar lain lagi larak-liriknya kan. Nah gitu. Jadi istiqomah itu ketika ada godaan, bukan mau lihat perempuan buruk dia istiqomah, cantik dia istiqomah, begitu nanti. Melihat uang sedikit, jabatan yang rendah, dia istiqomah, jabatan tinggi istiqomah, Ustaz. Jadi begitu. Jadi istiqomah itu, jadi iman itu yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Nah, kapan dia naik? Kalau kita banyak melakukan amal soleh. Ya, berzikir, sholat, rajin, sholat sunat, baca Quran. Kapan dia turun? Kalau maksiat. Hindari maksiat. Banyak kita amal soleh, insya Allah naik. Jadi itu buah daripada tarbiyah dzatiyah. Kita akan istiqomah, lurus di jalan Allah. Baik, Pak Tip, kena waktu ya terbatas ini. Kita padakan sampai di sini Pak Tip. Ya ibunda sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inti dari tarbiyah dzatiyah ini adalah bagaimana kita memperbaharui diri kita. Dari situlah mengalir untuk memperbaharui masyarakat, keluarga kita. Dari situ pula lah akan mengalir untuk mempengaruhi masyarakat kita dan negara kita yang tercinta ini. Tidak bisa terjadi perubahan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Saya pikir itu ya Ustadz ya, inti dari pertemuan kita hari ini. Ya intinya sedikit lagi Ustadz, hadis Rasulullah SAW, wallahi kata Rasulullah, ma ad-dunya fil akhirati ila mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Jadi dunia ini kata Rasulullah, kalau ada riwayat Muslim, kalau dibandingkan dengan akhirat seperti kamu celupkan jarimu ke air laut ya. Nah, dunia itu yang nempel air, yang nempel setetes itu. Yang lainnya akhirat. Jadi ini baru DP aja nih kecil-kecilan. Jadi jangan terlalu kita kemaruk sama dunia. Ya kurang lebih seperti. Mohon maaf kalau yang lain belum bisa terjawab. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Pak Tipatu dalam keadaan sehat terus ya Bu ya. Kita semuanya, semua kiranya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari kita berselawat Bu. Salatullah